Hai guys, welcome back to Berseman. Masih bersama dengan saya Victor. Di episode kali ini, kita masih dalam seri Bukti Kebenaran Alkitab. Dan di episode kali ini, kita akan berfokus kepada kapan sih sebenarnya kitab Injil ataupun kitab Perjanjian Baru itu ditulis. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa kitab ini ditulis ratusan tahun setelah zamannya Yesus dan sudah mengandung banyak mitos dan juga legenda. Namun apakah ini benar? Pertama, yang perlu kita tahu bahwa semua kitab Injil dan juga kitab Perjanjian Baru ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Bagaimana kita bisa tahu? Karena kita memiliki tulisan daripada Bapak Gereja Mula-Mula atau Early Church Father, yang dimana mereka menuliskannya dari tahun 95 sampai dengan 110 Masehi, seperti tabel berikut. Ketiga Bapak Gereja Mula-Mula ini, yaitu adalah Clement, Ignatius, dan juga Polycarp ataupun Polycarpus, di mana mereka bertiga mengutip ayat daripada 25 kitab di Perjanjian Baru. Hanya 2 kitab saja yang tidak dikutip, yaitu adalah kitab Yudas serta kitab 2 Yohanes. Namun yang pasti, kedua kitab ini sudah dituliskan. Kenapa? Karena yang pertama, kitab Yudas. Kitab Yudas ditulis oleh salah satu saudara Yesus yang merupakan hasil daripada Maria serta Yusuf, yang bernama Yudas, yang pasti sudah mati sebelum tahun 110 Masehi. Sedangkan untuk kitab 2 Yohanes juga sudah pasti dituliskan, karena kitab 3 Yohanes termasuk dalam salah satu kitab yang telah dikutip. Kita perlu tahu juga bahwa Clement berada di Roma, Italia, sedangkan Ignatius dan Polycarpus berada di tempat yang lebih jauh lagi, yaitu di Smyrna atau Turki. Jadi, sudah pasti bahwa dokumen Perjanjian Baru itu ditulis lebih awal lagi, karena pasti dokumen Perjanjian Baru tersebut butuh waktu hingga mencapai tepat Bapak Gereja Mula-Mula tersebut. Jadi, kita bisa katakan bahwa semua kitab di Perjanjian Baru itu ditulis latest atau paling lambat pada tahun 100 Masehi. Tapi, ada banyak kitab daripada Perjanjian Baru yang ditulis jauh sebelumnya. Oke, coba bayangkan kalau kamu adalah seorang Yahudi yang hidup di abad yang pertama. Pusat ekonomi dan juga kehidupan beragamamu berpusat di Yerusalem, terutama di Bait Allah. Sepanjang kehidupan kamu beribadah di Bait Allah dan juga serta mengorbankan korban bakaran sebagai bentuk pertobatan dosa di Bait Allah. Kenapa? Karena kamu percaya bahwa Allah pencipta segala sesuatunya bertahta di dalam Bait Allah tersebut. Lalu pada suatu ketika, kamu mengikuti juga seorang Yahudi yang bernama Yesus, yang mengklaim dirinya adalah seorang Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ia melakukan mukjizat, ia mengajarkan kebenaran dengan penuh otoritas, ia juga bisa memprediksikan kematiannya serta kebangkitannya. Dan tidak kalah penting, ia juga memprediksikan bahwa Bait Allah akan dihancurkan. Pertanyaannya, kalau kamu menuliskan kisah kehidupan Yesus setelah Bait Allah itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi, bukankah harusnya hal itu juga kau tuliskan? Terlebih, apalagi Yesus yang kamu ikuti dan kamu percayai pernah memprediksikan hal tersebut. Secara logika harusnya dituliskan. Namun faktanya kita tidak bisa menemukan hal tersebut dituliskan dalam semua dokumen Perjanjian Baru. Maka, kemungkinan besar bahwa semua dokumen Perjanjian Baru itu dituliskan sebelum tahun 70 Masehi. Namun, ada beberapa orang yang menolak dengan anggapan bahwa hanya karena dokumen Perjanjian Baru tidak menuliskan mengenai hal ini, bukan berarti ini bisa menjadi bukti. Namun, sebenarnya hal ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Saya kasih contoh seperti ini. Semisal ada seorang penulis yang menuliskan sejarah mengenai bangunan World Trade Center di Amerika, yang menuliskan bagaimana alasan bangunan ini dibangun, kapan dibangunnya, dan juga kapan selesainya. Namun di akhir cerita buku ini, bangunan World Trade Center masih berdiri dengan baik. Tidak ada satupun cerita yang menuliskan bahwa bagaimana bangunan ini telah hancur oleh teroris pada tanggal 11 September 2011. Pasti semua orang yang rasional akan beranggapan bahwa buku ini ditulis sebelum kejadian tersebut, bukan? Dan yang lebih mengagumkan lagi, beberapa kitab Perjanjian Baru ditulis pada tahun 40 sampai dengan 50 Masehi dengan sumber yang berasal dari tahun 30-an Masehi. Apa buktinya? Buktinya bisa kita temukan di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Di ayat ini, Paulus mengatakan bahwa ia menyampaikan sebuah pesan yang ia terima. Nah, pertanyaannya, dari manakah pesan ini ia terima? Kemungkinan besar ia menerimanya dari Petrus serta Yakobus saat ia mengunjungi Yerusalem 3 tahun setelah Paulus bertobat. Kenapa hal ini penting? Karena Gary Habermas, seorang ahli perjanjian baru, mengatakan bahwa testimoni ini berasal daripada early creed ataupun juga pernyataan keyakinan mula-mula yang berasal dari sekitar 18 bulan sampai dengan 8 tahun setelah kebangkitan Yesus. Gerd Ludemann, seorang profesor ateis yang berasal daripada University of Göttingen di Jerman, pernah berkata seperti ini. The elements in the tradition are to be dated to the first 2 years after the crucifixion of Jesus, not later than 3 years. The formation of the appearance traditions mentioned in 1 Corinthians 15, 3-8 falls into the time between 30 and 33 CE. John Dominic Crossan, seorang ahli sejarah yang juga ateis, pernah berkata seperti ini. Paul wrote to the Corinthians from Ephesus in the early 50 CE, but he says in 1 Corinthians 15 verse 3 that I handed on to you as of first importance, which I in turn received. The most likely source and time for his reception of that tradition would have been Jerusalem in the early 30s, when according to Galatians 1 verse 18, he went up to Jerusalem to visit Cephas or Peter and stay with him 15 days. Jadi, ini semua adalah bukti bahwa kitab perjanjian baru itu ditulis dengan waktu yang sangatlah dekat dengan kematian serta kebangkitannya Yesus, sehingga kitab perjanjian baru ini jauh dari apa yang namanya mitos ataupun juga legenda. Dan untuk karena itu, kita sebagai orang Kristen punya dasar yang kuat untuk mempercayai apa yang tertulis dalam kitab perjanjian baru. Oke guys, sekian dulu episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua, menambah pengetahuan kita semua, serta memperkuat iman kita akan Alkitab. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga buat komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the other episode, God bless!